ini bagus sekali. Kelihatannya Aisyah dan Rifat sangat serasi. Bagaimana menurut Bapak? Emangnya kapan, Mbak, Mas Rifat akan menikah? Rifat sih ngomongnya semalam tidak tentang pernikahan. Apalagi Aisyah itu Bapak baru kenal. Tapi Bapak berharap mereka bisa menikah lebih cepat. Bagaimana kalau kita ke tempat jualannya Pak Irsyad? Saya ingin makan kolak sekalian buka puasa. Baik, Pak. Alhamdulillah, walaupun baru beberapa orang yang beli, tapi aku harus bersyukur. Mudah-mudahan aja orang ini mau beli. Assalamualaikum Pak Irsyad. Waalaikumsalam. Pak Hafid, silakan duduk, Pak. Pak Irsyad, gerobaknya bagus juga ya? Alhamdulillah, Pak. Tapi ini juga kan berkat uang ganti rugi dari Pak Hafid. Alhamdulillah. Pak Hafid mau buka puasa dengan kolak? Boleh Pak. Tunggu sebentar, saya panggil supir saya Pak. Pak, sini Pak. Pak, kita buka puasa kolak dulu ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Silakan. Terima kasih Pak Irsyad. Ayo Pak, duduk Pak. Ya. Kolaknya enak juga Pak. Gak taunya Pak Irsyad ini pintar masak juga ya. Saya juga baru belajar masak kolak kok, Pak. Oh ya Pak Irsyad. Ini saya bayar kolaknya. Ambil aja kembaliannya. Terima kasih banyak, Pak. Setiap hari jualan di sini. Kadang-kadang sih, Pak. Tapi kalau di sini penjual kolak udah ramai, saya mencari tempat lain, Pak. Oke, kalau gitu Pak Irsyad, karena ini harinya udah malam, saya juga belum sempat sholat maghrib. Saya pulang dulu ya. Ya. Pak Irsyad. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dompet siapa ya? Mudah-mudahan aja dalamnya ada KTP pemilik. Astagfirullah. Dompet saya kemana? Tadi tuh saya sudah masukkan ke kantong setelah saya membayar kolak. Aduh, padahal di dalam dompet itu banyak surat-surat berharga dan kartu kredit. Kalau sampai dompet itu jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, gimana nih kartu saya? Tuan, Tuan Hafid. Ada apa, Mbok? Maaf Tuan, di luar ada tamu katanya mau ketemu sama Tuan. Itu udah saya suruh masuk. Dia sedang menunggu di ruang tamu. Permisi Tuan. Ya. Assalamualaikum Pak Irsyad. Waalaikumsalam. Ada apa datang malam-malam ke sini? Atau kolak yang tadi saya makan kurang bayarnya? Enggak kok, Pak. Tadi bayarnya cukup. Saya kesini mau ngembaliin dompet Bapak. Tadi dompet Bapak jatuh dekat gerobak saya. Alhamdulillah Pak. Saya pikir dompet ini sudah hilang.
Saya terima kasih Pak Irsyad karena Bapak mau repot-repot datang ke rumah saya sini. Maaf Pak, tadi saya terpaksa buka dompet Bapak karena saya mau melihat KTP pemilik dompet itu. Dan tadi saya nggak sengaja melihat foto-foto yang ada di dompet. Kalau saya boleh tahu, itu foto siapa ya Pak? Ini foto anak saya dan calon istrinya Pak. Jadi Rifat adalah anaknya Pak Hafid dan Aisyah adalah calon istrinya Rifat. Aku memang bukan siapa-siapa. Wajar aja jika Aisyah meninggalkan aku dan memilih bersama Rifat yang kaya raya. Tapi kenapa Aisyah nggak cerita yang sebenarnya sama aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, Anissa bantuin ya? Nggak usah sayang, biar Ayah kerjain sendiri aja ya. Nggak apa-apa kok. Permisi Pak Irsyad, kebetulan saya mau beli obat sakit perut ke apotik. Mungkin Pak Irsyad mau beli sekalian. Terima kasih Bu Najwa, tapi obat saya masih banyak kok. Bukannya obat ayah udah mau habis. Semalam Anissa lihat tinggal sedikit kok. Pak, kalau obatnya sudah habis, biar saya belikan aja sekalian. Nggak apa-apa kok. Resepnya mana? Bu Najwa, saya nggak mau ngerepotin Bu Najwa. Biar nanti saya beli obatnya sendiri aja ya. Pak Irsyad tidak merepotkan saya kok. Kalau Pak Irsyad butuh bantuan saya, nggak usah sungkan-sungkan. Resepnya mana Pak? Saya belum punya uang untuk beli obat itu. Makanya saya sekarang nggak bisa beli obat. Tapi nanti setelah saya ada uangnya, saya akan beli obatnya sendiri aja. Ya udah, Pak Irsyad nggak usah pikirkan soal uang. Kalau soal itu masih bisa saya talangin. Kebetulan saya ada uang lebih. Nanti kalau Pak Irsyad ada rezeki lebih, baru bisa ganti uang saya. Resepnya mana Pak? Saya belikan obatnya ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben Bu Najwa baik sama ayah. Kemarin-kemarin marah-marah terus sama ayah. Najwa punya banyak uang di mana ya? Maaf ya Bu, Ibu harus menunggu lama. Soalnya saya harus merayu Pak Irsyad dulu. Berikan obat ini pada Irsyad. Obat itu hampir sama dengan obat Irsyad. Jadi Irsyad tidak akan tahu kalau kita menukar obatnya. Dan mulai sekarang, Ibu Najwa tidak perlu repot-repot meracuni Pak Irsyad. Karena Irsyad akan dengan sendirinya memakan obat itu. Benar Bu. Dan ini ada sedikit uang untuk membelikan mainan untuk anak Ibu Najwa. Buat saya semua Bu. Makasih ya. Saya permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, tadi Papa kirim salam buat kamu. Papa nanyain kapan kamu bisa ketemu sama Papa lagi. Papa pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Bukannya aku nggak mau ngobrol sama papa kamu atau ketemu sama papa kamu. Tapi aku nggak enak sama papa kamu kalau terus-terus bohong kayak gini. Apalagi kan ini bulan Ramadan. Kalau kamu nggak mau berbohong lagi, mending sekarang kita langsung nikah aja. Jadi kamu nggak deg-degan lagi kalau ketemu sama Papa. Ya ampun Aisyah, muka kamu pucat tuh. Enggak kok, enggak, aku cuma bercanda. Kamu tenang aja, aku nggak akan pernah maksa kamu lagi untuk nikah sama aku. Gimana perkembangannya rencana kamu buat ngalihin hartanya Renata ke Pak Irsyad? Rencananya hari ini aku baru mau ngajak dia ketemuan.
Ya, aku juga mau minta dia pelan-pelan tanda tanganin semua tanda tangan pengalihan harta. Ya, mudah-mudahan aja dia nggak sadar kalau sekarang dia lagi aku tipu. Astagfirullahaladzim. Rifat, aku takut Allah murka sama kita karena kita udah menipu orang. Aisyah, tapi kan ini buat kebaikan kita. Kita hanya ingin mengembalikan harta itu kepada yang berhak, yaitu kepada Irsyad. Insya Allah, Allah akan mengampuni kita karena kita nggak berniat jahat. Amin. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Aku mau telepon Renata dulu.